Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Raknafilia Aphrodite dengan NIM C1C022032 dari kelas R009 Akuntansi angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, cara dan sistem pemungutan pajak, 2 tarif pajak, 3 fungsi pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak. Penerapan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal, yaitu style sale, asas, dan sistemnya. Style sale itu prinsip yang digunakan adalah style sale nyata, namun pada penerapannya adalah style sale campuran. Jika dari asas, yaitu asas domisili, sumber, dan kebangsaan. Dari sistemnya, ada official assessment system, semi self-assessment system, full self-assessment system, dan withholding system. Sistem pemungutan pajak. Sampai dengan tahun 1967, menggunakan official assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Mulai tahun 1968 sampai 1983 menggunakan semi self-assessment system yang dikenal dengan tata cara MPS atau menghitung pajak sendiri dan MPO yaitu menghitung pajak orang. Mulai tahun 1984 sampai sekarang, wajib pajak menghitung sendiri yang dikenal sebagai full self-assessment system. Fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Yang terakhir yaitu withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak, bukan juga aparat pajak atau fiskus. Tarif pajak. Terdapat 4 tarif, yaitu yang pertama yaitu tarif tetap. Tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Misal bea materai Rp3.000 dan bea materai Rp6.000. Tarif proporsional yaitu tarif pajak yang presentasi pengenaannya tidak berubah berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Misal tarif pajak hotel dan restoran sebesar 10% dan tarif PPN sebesar 10% juga. Tarif progresif yaitu tarif pajak yang presentasi pengenaannya semakin meningkat manakala jumlah yang harus dikenakan pajak meningkat. Di Indonesia, contoh tarif pajak progresif ini ditetapkan untuk pengenaan pajak penghasilan atau PPH. Pasal 21 wajib pajak orang pribadi. Yang terakhir yaitu tarif degresif. Tarif pajak yang presentasi pengenaannya semakin menurun manakala jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Yang terakhir ada fungsi dari pajak. Terdapat 2 yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Fungsi budgeter atau anggaran pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang Kekas Negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Fungsi reguleran atau mengatur, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.